Jadi sedikit Pak terkait dengan kegiatan evaluasi ini, rapat bersama guru KBM, seperti apa Pak itu ke depannya? Jadi untuk pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar, untuk melihat apa kekurangan yang dilakukan dalam bulan yang lalu. Jadi setelah itu kita benahi supaya bulan berikutnya ada peningkatan. Misalnya siswa-siswa yang malas datang sekolah, siswa-siswa yang bolos. Jadi kita bahas di dalam rapat itu apa trik-trik kita untuk kita laksanakan supaya siswa itu tidak malas lagi datang sekolah, tidak bolos lagi, dan sebagainya. Terkait dengan KBM ini, apakah melalui pertemuan ini juga bersasaran kepada menggenjot kualitas dan mutu pendidikan, Pak? Memang ada hubungannya, karena kedisiplinan itu adalah salah satu faktor untuk menentukan keberhasilan. Kalau misalnya anak-anak tidak disiplin, saya yakin tipis harapan untuk berhasil. Jadi kedisiplinan adalah salah satu titik untuk menuju kepada keberhasilan. Terus Pak, ada berapa jumlah siswa secara keseluruhan di SMA, di UPT SMA 8 Luwu ini? Jumlah siswa di UPT SMA Negeri 8 Luwu 227 siswa, yang terdiri dari 8 rombongan belajar atau 8 kelas. Terus dengan jumlah siswa dan siswi 227 ini, adanya prasarana rombel, bagaimana dengan Bapak menyikapi itu? Apa sudah cukup ini Pak? Masih banyak yang kurang, terutama ruang kelas, karena kelas yang ada sekarang baru 5, sedangkan rombongan belajar sudah 8. Seperti apa Bapak menyikapi hal ini? Jadi yang kami menyikapi tentang kekurangannya itu, kami meminjam gedungnya SMP Negeri 1 Bastem untuk ditempati SMA, karena gedung atau ruang belajar SMA kurang 3 rombel dari jumlah siswa yang 227 Pak? Ya. Apakah ada yang diparalelkan ini? Untuk paralel tidak ada. Terus bagaimana dengan tenaga edukatif yang ada di SMA ini Pak? Ya, tenaga edukatif ya, katakanlah ada semua, cuma sebagian besar tenaga honorer atau guru honorer. Jadi kami pegawai negeri di sini dan pegawai P3K hanya 9 orang. Ya. Sedangkan guru honorer 8 orang. Ditambah dengan tata usaha 5 orang. Jadi jumlah secara keseluruhan untuk guru dan staf di sini ada berapa Pak jumlahnya? Jadi itu guru 17, tata usaha 5, berarti 22. Jadi kendala dalam pelaksanaan proses belajar mengajar juga ini
terbengkalai dengan kekurangan ruangan, Pak. Ya, memang karena ya syukur kita dikasih pinjam ruangannya SMP. Seandainya tidak dikasih pinjam, wah kita jadi Itu sudah berapa lama, Pak, menumpang? Sudah jalan 2 tahun. Kedepannya seperti apa, Pak, untuk menyikapi itu? Sekarang mungkin ada himbauan Bapak, seperti apa himbauan Bapak untuk menyikapi hal ini? Untuk menyikapi hal ini, kami himbauan mohon kepada Dinas Pendidikan, terkhusus kepada ya cabang dinas, supaya mengusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi supaya kami diberikan tambahan rombel tiga ruangan. Ruangan belajar 3 ruangan, karena kami kekurangan 3 rombel untuk rombongan belajar. Bagaimana dengan pendukung sarana prasarana lain, Pak, di luar daripada rombel itu? Ya, kalau masalah prasarana ya sudah ada sebagian, misalnya komputer ya lumayan komputernya, cuma ruang komputernya belum ada ya, dan rencana dari Dinas Provinsi tahun ini akan diberikan bantuan ya. Jadi itulah kita sempat bincang-bincang dengan Kepsek atau leadership SMA 8 UPT SMA 8 Luwu yang berada di wilayah Desa Pantilang, Kecamatan Basteng Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Setidaknya imbauan Kepsek yang disampaikan untuk bagaimana bisa tahun depan sarana maupun prasarana, utamanya adalah ruang kelas masih kekurangan 3. Semoga saja ini bisa terakomodir di tahun depan. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Mungkin kok, tapi kalau berminggu-minggu, Pak Tio, ini saya punya tanggung jawab. Jadi harus saya telepon. Ya harus saya telepon. Apakah karena saya mau tahu keadaannya, apakah sakit atau ada keperluan lain. Tapi yang saya sesalkan, kenapa tidak menyampaikan kepada saya bahwa saya tidak masuk karena ada halangan ini. Sakitkah, ada halangan yang tidak bisa ditunda atau bagaimana? Seharusnya secara aturan dia memang harus menelpon saya. Ya, secara aturan. Tapi karena ya saya merasa punya tanggung jawab juga, karena sudah sekian hari tidak masuk, saya harus cari informasi, saya harus telepon, mengingatkan. Apakah Bapak yang tidak masuk mengajar itu lupa akan tugasnya atau bagaimana? Jadi memang benar sekali dikatakan Pak Tio bahwa secara aturan ya dia harus menelpon secara etika, tapi secara tanggung jawab karena ya katakanlah sudah mendesak, saya harus telepon. Jadi memang betul sekali, saya akui. Nah kalau misalnya saya diam, dia juga tidak menelpon, kira-kira apa jadinya? Jadi artinya ya Bapak Ibu harus mengerti tugasnya.